Kreatin kinase mycortial-band CKMB merupakan isoenzim kreatin kinase yang paling banyak terdapat pada sel otot jantung. Pemeriksaan kadar kreatin kinase mycortial-band CKMB dalam darah dapat berguna sebagai prognosis pada pasien penderita penyakit kardiovaskular. Melakukan pemeriksaan aktivitas CKMB dengan metode enzimatik kinetik. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Spet 3 cc. Untuk sterilisasi menggunakan alkohol 70% dan kapas. Karena menggunakan serum, maka dipilih tabung Vacutainer tutup merah atau non-EDTA, tabung reaksi, reagen diasis untuk pemeriksaan CKMB, tourniquet, mikropipet, blue tip, dan yellow tip. Untuk pemeriksaan CKMB, dilakukan pencampuran reagen 1 dan 2 dengan perbandingan 4:1, yaitu dengan jumlah 1000 mikroliter reagen 1 dan 250 mikroliter reagen 2, kemudian campurkan. Beri keterangan untuk belangko dan sampel. Belangko hanya berisi reagen saja, sedangkan sampel berisi reagen dan sampel. Campuran reagen tadi dibagi dua dan dimasukkan ke dalam tabung belangko dan sampel. Setelah sampel darah didapatkan dan dibiarkan hingga menjendal, tahap selanjutnya yaitu memisahkan antara serum dengan sel-sel darahnya menggunakan sentrifugator. Perlu diingat, penggunaan sentrifugator harus seimbang. Apabila hanya menggunakan satu tabung, maka pakailah satu tabung yang lain dengan diisi air dengan jumlah yang hampir sama, kemudian diletakkan dengan posisi berlawanan arah supaya seimbang. Kemudian, disentrifuge dengan kecepatan 4000 rotasi per menit dan waktu 10 menit. Kemudian, jika sudah selesai, tekan tombol untuk membuka. Keluarkan menggunakan pinset, kemudian akan tampak serum dan sel darah sudah terpisah. Menggunakan yellow tip, ambil 40 mikroliter serum dan masukkan ke dalam reagen CKMB. Kemudian aduk dan biarkan untuk diinkubasi selama 5 menit. Sebelum pemeriksaan, terlebih dahulu melakukan input satuan, suhu, panjang gelombang, volume, dan lain-lain. Kemudian tekan OK apabila semuanya sudah cocok. Setelah itu, melakukan pembersihan alat menggunakan aqua bides, kemudian meminta belangko dan reagen, dan berikutnya, kita sudah dapat memeriksa sampel dan hasilnya akan tertera di layar.
Definisi, elektrolit merupakan bahan kimia yang terbentuk secara alami dalam cairan tubuh melalui gabungan beberapa zat, mulai dari klorida, fosfat, kalium, natrium, hingga kalsium. Elektrolit sangatlah penting untuk fungsi tubuh normal dan harus ada dalam konsentrasi tertentu. Yang pertama, dilakukan tahap preanalitik, yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, masker, hair cap, face shield, dan handscoon. Selanjutnya dilakukan persiapan sampling darah dengan cara mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti tourniquet, alcohol swab, spide, tabung vakum, dan juga HEPA pik. Selanjutnya, lengan pasien diletakkan di atas meja dan dipasangkan tourniquet, dan pasien mengepalkan tangannya. Kemudian dilakukan palpasi. Setelah itu, dibersihkan lengan pasien dengan menggunakan alkohol swab. Setelah itu, dilakukan penusukan pada vena yang telah dipilih, dan darah ditampung. Darah ditampung pada tabung ungu untuk pemeriksaan hematologi, dan pada tabung merah untuk pemeriksaan kimia klinik. Tahapan kedua yang dilakukan adalah tahapan analitik. Yang pertama, setelah proses sentrifuge selesai, buka tutup sampel, kemudian buka penutup yang berwarna hitam pada alat electrolyte analyzer. Jika sudah bunyi bip pertama, masukkan sampel pada bagian serum tersebut pada jarum yang ada pada alat electrolyte analyzer sampai bunyi bip kedua. Lalu tunggu alat running selama 40 detik. Kemudian, hasil akan muncul atau keluar pada layar alat. Pada tahapan ketiga, yaitu tahapan post-analitik. Pada tahapan ini, dilakukan penginputan data dan pencetakan hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, dilakukan pelepasan APD.